akan belajar untuk membahas soal latihan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Namun demikian Bapak, Ibu guru hebat yang luar biasa, sebelum kita membahas beberapa contoh soal latihan, mohon Bapak Ibu untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share, sehingga terus disajikan informasi-informasi terbaru, khususnya terkait dengan pendidikan dan kepegawaian. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah subscribe dan memberikan masukan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, contoh soal ini juga diambil dari beberapa sumber bacaan, jadi kita dapat melihat bagaimana cara belajar dan membahas soal-soal yang relatif sering masuk pada bahasan di PPG dalam jabatan. Misalnya soal berikut. Pandangan secara komprehensif bahwa pemanfaatan sumber daya alam mempercepat pengurasan persediaan sumber daya yang tak terbarukan. Pemanfaatan alternatif sumber daya tersebut berarti, nah jawaban merah menunjukkan jawaban yang paling relevan, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa belajar dari jawaban-jawaban yang ada. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, penebangan pohon secara tidak beraturan atau penebangan hutan secara liar mengakibatkan tanah menjadi gundul dan pada saat hujan akan mulai mudah longsor. Hal ini segera dicegah dengan cara reboisasi. Nah, ini tampak Bapak Ibu jawaban-jawaban yang relatif mudah ya, karena soal ini menyangkut terkait dengan soal mata pelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu harus cermat memahami soal dan jawaban yang tersedia. Mari kita lanjutkan pada bentuk soal berikutnya. Nah, di soal ini cukup deskriptif Bapak Ibu, terutama dalam bidang bahasa Indonesia ya. Dalam sebuah puisi yang serius, terdapat kepiawaian penulisan dalam mengolah diksi, daya bayang, kata-kata konkret, gaya bahasa, irama, dan rima. Gaya bahasa diupayakan penulis puisi untuk membawa pembacanya seolah melihat, mendengar, menyentuh, merasakan apa yang diungkapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan jawaban-jawaban yang tanda kutip menjebak dari soal-soal yang disajikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mesti teliti membaca soalnya, terutama dalam bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Nah, perbedaan antara konseling wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Nah, di sini ada sebenarnya dua hal ya, konseling dan wawancara. Tetapi kita harus peka bahwa yang ditanyakan sebenarnya adalah tujuan konseling. Jadi tujuan konseling adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Apabila Bapak Ibu menemukan atau menjumpai soal-soal yang mirip dengan soal ini, maka perhatikan jawaban yang paling relevan. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan mata pelajaran ya, terutama pada mata pelajaran PKN dan sosial. Nah, menurut Muhammad Hatta, ide tentang demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak dahulu, yakni di desa-desa yang ada di wilayah Nusantara. Tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga ada demokrasi sosial ekonomi. Nah, bukti adanya demokrasi sosial tersebut adanya gotong royong. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana kita memahami dari soal yang cukup deskriptif tetapi jawabannya
hanya 2 kata. Mari kita lanjutkan. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan yang berbentuk Republik Wilayah Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau merupakan satu kesatuan yang diikat satu bendera merah putih. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah bentuk negara Indonesia. Next, Bapak Ibu, berikut ini karakteristik yang sering dialami peserta didik di usia sekolah dasar. Nah, ternyata berkesulitan belajar IPA yang sering dialami yaitu kesulitan belajar IPA dianggap banyak istilah Latinnya. Nah, berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. Ini keterampilan membaca nyaring. Ini juga supaya diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, next. Faktor abiotik ini biologi atau IPA. Ya, faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Nah, pemahamannya gimana? Pemahamannya adalah abiotiknya dulu. Nah, abiotik itu apa? Benda mati, kondisi gelap, suasana. Nah ya. Kemudian biotiknya apa? Benih. Nah, itu. Kalau pada jawaban yang lain, itu yang disebut duluan adalah biotiknya. Maka jawaban yang paling relevan adalah benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Selanjutnya, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Nah, hal itu menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut perlu memiliki prinsip kebenaran. Yang penting pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Artinya, kognitif itu apa? Kognitif adalah kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, berinteraksi, atau untuk mengintegrasikan diri. Ternyata kognitif itu istilah pengetahuan atau kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini soal berikutnya masih tentang kognitif Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipelajari. Nah, selanjutnya, menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap operasional formal. Nah, dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa untuk tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan spasial visual. Jadi jawabannya relatif mirip, kalau kita tidak memahaminya dianggap benar semua. Nah, ini tentang cerita, kemudian asalnya di atas itu ada cerita, kemudian disimpulkan, maka jawabannya berupa kesimpulan dari sebuah cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu bisa belajar sendiri, memperbanyak membaca soal-soal pretest, soal pretest PPK dalam jabatan 2023. Nah, untuk soal dapat diunduh pada link di bawah deskripsi judul. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap belajar, berdoa, kemudian yakin Bapak Ibu bisa lolos mengerjakan pretest PPK dalam jabatan 2023. Terima kasih.
Sekali lagi, mohon bantuannya subscribe, like, and share, serta komentar agar channel ini lebih berkembang kembali. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.